Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Kendari. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, Manajemen Diklat. Tugasnya yaitu memahami dan membuat analisis kebutuhan diklat. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan kelompok kami yaitu terkait pengertian analisis kebutuhan diklat, jenis kebutuhan diklat, fungsi dan manfaat kebutuhan diklat, teknik melakukan analisis kebutuhan diklat, dan langkah-langkah analisis kebutuhan diklat. Untuk penjelasan lebih lanjut, disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian analisis kebutuhan diklat. Menurut Morrison, kebutuhan atau need adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan analisis kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan yang tepat. Analisis kebutuhan diklat adalah proses yang berkelanjutan pengumpulan data untuk menentukan apa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ada, sehingga pendidikan dan pelatihan yang dapat dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Jenis kebutuhan diklat terdiri dari 3 aspek, yaitu kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkat organisasi, kemudian kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkat jabatan, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkat individu. Fungsi dari analisis kebutuhan diklat. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja, yaitu bagaimana ketika seorang pelaksana pelatihan diklat dapat mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge para peserta pelatihan diklat untuk memudahkan dan untuk mengetahui kebutuhan diklat yang mereka butuhkan sesuai dengan skill dan ilmu pengetahuan mereka. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job context. Job content adalah menggambarkan tugas dan prosedur apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Sementara job context yaitu menggambarkan kesesuaian antara kebutuhan pelatihan diklat dengan visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional, yaitu para pelaksana diklat harus mampu mengarahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan mereka untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditentukan. Sementara kinerja aktual yaitu untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan dari pelaksanaan pelatihan diklat. Yang keempat, melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan, yaitu bagaimana dalam menganalisis kebutuhan diklat kita dapat membangun kerjasama antara beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan yang dapat berpengaruh dari pelaksana pelatihan diklat. Yang terakhir, memberi data untuk keperluan perencanaan, yaitu dalam menganalisis kebutuhan diklat diperlukannya data dari kebutuhan para peserta diklat untuk merencanakan konteks pelatihan apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan para peserta pelatihan diklat. Nah, lanjut pada manfaat analisis kebutuhan diklat. Yang pertama itu menghasilkan program pendidikan dan pelatihan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan, dan individu. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan yang tepat. Dan yang terakhir, menambah motivasi peserta pendidikan dan pelatihan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan karena sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Tujuan dari analisis kebutuhan diklat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan diklat ialah untuk memastikan apakah pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan terkait kesenjangan yang terjadi pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 3 langkah dari analisis kebutuhan diklat. Yang pertama,
Merancang analisis kebutuhan pelatihan dengan merumuskan masalah dan tujuannya melalui model-model analisis kebutuhan diklat. Yang kedua, menyusun instrumen dengan pertanyaan tentang pelatihan. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat.